Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama mengajak seluruh umat Islam yang punya keterpanggilan dan punya hati nurani tentang persaudaraan sesama Islam, baik yang ada di negara kita sendiri maupun yang berada dimanapun, termasuk saat ini umat Islam yang mendapat penyiksaan dan perlakuan-perlakuan yang melanggar HAM. Maka dari itu, marilah kita secara bersama-sama segera menuntaskan permasalahan-permasalahan yang terkaitan dengan penyiksaan dan perlakuan-perlakuan yang melanggar HAM. Foto Habib Rizik dibakar. Begini komentar keras Ketua GNPF Yusuf Martak. Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak menilai kelompok bermental komunis menjadi otak di balik kejadian pembakaran baliho bergambar Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Ia menjelaskan ciri khas komunis yang membenci ulama dan berupa memecah belah bangsa tergambar jelas dari aksi pembakaran baliho Rizik. Umat Islam yang menghormati HRS tidak bisa menerima karena sebuah perlakuan biadab yang dilakukan oleh kelompok bermental komunis gaya baru beserta pendukungnya yang selalu menjadi pemecah belah bangsa. Ini ciri khas orang PKI mulai tampak. Komunis itu jahat terhadap alim ulama dan umat Islam. Gitulah kata Martak dalam pesan singkatnya. Namun Martak tidak mau merinci kelompok bermental komunis yang menjadi dalam pembakaran baliho. Dia berharap penyidik bisa menuntaskan pengusutan kasus pembakaran baliho tanpa pelaporan kepolisian. Siapa sebenarnya manusia-manusia berwatak komunis tersebut yang tidak jelas asal-usulnya? Kami GNPF Ulama sedang menanti sikap aparat yang profesional. Begitulah bebernya. Polisi bisa melakukan pengusutan kasus baliho seperti menyidik kasus pembakaran bendera partai milik PDI Perjuangan atau Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketika kasus pembakaran bendera, polisi segera memanggil pelaku meskipun tidak ada pelaporan. Bila fokus terhadap keamanan dan ketenangan bangsa Indonesia, seharusnya sudah bertindak tanpa menunggu ada yang melapor segala. Seperti aksi pembakaran bendera salah satu partai. Suatu hari setelah aksi, Korlap dan wakilnya sudah dimintai keterangan tanpa ada pelaporan dan surat panggilan. Gitulah Martak menjelaskan. Lebih lanjut, umat tidak akan diam atas kejadian pembakaran baliho Rizik. Mereka tidak akan diam atas pembakaran baliho yang menghina Rizik. Habib Rizik Syihab itu sangat banyak pengikut. Habib Rizik Syihab sangat banyak pengikutnya loh. Hati-hati, jangan merasa berani di depan umum, tetapi tidak menghitung resiko. Begitulah ungkap Martak. Gerombolan Budi Jarot, vandalisme khas komunis. Peristiwa aksi 27 Juli 2020 di depan gedung DPR oleh kelompok merah yang jumlahnya sedikit saja membuat kehebohan. Yang aneh adalah aksinya menyerang figur Habib Rizik Syihab, menistakan gambar atau baliho HRS dengan menginjak-injak, membakar dan merobeknya. Apa yang tidak bisa membakar baliho bergambar HRS menjadi keunikan tersendiri. Padahal baliho HRS telah disirami dengan minyak, entah minyak bensin atau minyak tanah. Tetap saja baliho yang kainnya sangat mudah terbakar itu tidak bisa terbakar. Kelompok merah ini dipimpin oleh Sekjen GJI, Budi Jarot, adiknya Eros Jarot. Walaupun umat Islam tidak semua sepaham dengan langkah dan perjuangan HRS, akan tetapi penistaan terhadap HRS sebagai tokoh atau ulama cukup membuat umat Islam prihatin. Membuat gara-gara apa kelompok merah ini? Simpati kepada HRS dipastikan akan muncul dari mana-mana, bahkan dari yang bukan Muslim. Simpati dan pembelaan terhadap HRS bukan hanya dari organisasi yang dipimpinnya, yaitu FPI. Tetapi dipastikan lebih luas dari FPI, khususnya dari kalangan umat Islam. Sekurang-kurangnya para alumni 212 akan bersikap untuk mendukung HRS. Jumlahnya jutaan, pasti puluhan juta. Militansi umat yang tinggi dalam melawan perilaku zalim, sebab kelompok dan gerombolan merah Budi Jarot layak untuk dikecam. Telah membuat kegaduhan baru di tengah banyaknya kegaduhan di negara ini.
bara permusuhan telah diciptakan. Terlepas dari motif yang mendasari gerombolan Budi Jarot, apakah memancing ekspresi dendam? Apakah memancing ekspresi dendam atau lainnya? Namun pembakaran atau perusakan secara demonstratif baliho bergambar HRS dinilai sangat tidak bermoral. Reaksi balasan diperkirakan bakal terjadi. Sebelumnya pelaku pembakaran bendera PDIP masih misterius. Bisa yang membakar adalah peserta aksi yang kontra terhadap RUU HIP. Bisa yang membakar adalah peserta aksi yang kontra terhadap RUU HIP. Bisa yang membakar adalah peserta aksi yang kontra terhadap RUU HIP. Namun, bisa dari susupan PDIP sendiri. Bisa pula memang pihak ketiga yang memancing situasi agar semakin memanas. Yang jelas, peringatan kuda tuli menunjukkan keanehan tersendiri. Secara tiba-tiba saja berfokus pada perusakan dan penistaan baliho yang bergambar HRS. HRS sendiri rasanya tidak memiliki hubungan apa-apa dengan peristiwa 27 Juli tersebut. Bahkan mungkin saja mengutuk keras peristiwa tersebut. Ada 3 kemungkinan konsekuensi dari penistaan dengan percobaan pembakaran dan perusakan secara terencana baliho bergambar HRS. Yaitu, ada 3 kemungkinan konsekuensi dari penistaan dengan percobaan pembakaran dan perusakan secara terencana baliho bergambar HRS oleh gerombolan Budi Jarot ini. Yaitu, pertama, dilaporkan ke pihak kepolisian perilaku Budi Jarot CS, tetapi dipastikan proses pengusutan tidak akan berjalan serius. Kasus Ade Armando, Abu Janda, dan Denny Siregar adalah contoh. Jadi, para simpatisan dan pendukung HRS jangan terlalu berharap banyak dari kemungkinan pertama. Kedua, dilakukan pencarian sendiri terhadap Budi Jarot CS oleh massa pendukung HRS. Tujuannya untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan penistaan yang dilakukan oleh gerombolan Budi Jarot ini. Ketiga, bisa saja budaya bakar-bakar dan perusakan baliho atau poster terhadap tokoh menjadi kebiasaan. Pembalasan misalnya dengan membakar baliho Megawati atau Jarot atau tokoh lain yang diduga terlibat dirusak, diinjak-injak, atau tokoh lain yang diduga terlibat dirusak, diinjak-injak, atau dibakar pula. Kedepan, bisa saja baliho Presiden Jokowi, menteri atau pejabat lain juga diperlakukan sama. Ini tentu sangat tidak sehat. Bila tidak ada langkah baik dari kekuatan politik protektor kelompok merah maupun aparat penegak hukum, maka isu bahwa perusakan dan pembakaran itu dilakukan oleh gerombolan neo-PKI atau aktivis komunis bisa saja menggelinding. Modus atau adu domba sangat kentara. Yang dirobek, diinjak-injak, atau dibakar pada hakikatnya tidak lain adalah nilai-nilai moral. Gaya brutal dan vandalisme seperti ini menjadi karakter khas gerakan komunisme. Wajar rakyat Indonesia harus mulai waspada dan siaga. Neo-PKI dan komunisme mulai dan sedang bergerak. Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama GNPF Ulama, Yusuf Muhammad Martak menilai kelompok bermental komunis menjadi otak di balik kejadian pembakaran baliho bergambar Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizik Syihab. Ia menjelaskan ciri khas komunis yang membenci ulama dan berupa memecah belah bangsa, tergambar jelas dari aksi pembakaran baliho Rizik. Umat Islam yang menghormati HRS tidak bisa menerima karena sebuah perlakuan biadab yang dilakukan oleh kelompok bermental komunis gaya baru, beserta pendukungnya yang selalu menjadi pemecah belah bangsa. Ini ciri khas orang PKI mulai tampak. Komunis itu jahat terhadap alim ulama dan umat Islam. Itulah kata Martak dalam pesan singkatnya. Namun Martak tidak mau merinci kelompok bermental komunis yang menjadi dalam pembakaran baliho. Dia berharap penyidik bisa menuntaskan pengusutan kasus pembakaran baliho tanpa pelaporan kepolisian. Siapa sebenarnya manusia-manusia berwatak komunis tersebut yang tidak jelas asal-usulnya? Kami GNPF Ulama sedang menanti sikap aparat yang profesional. Begitulah bebernya. Polisi bisa melakukan pengusutan kasus baliho seperti menyidik kasus pembakaran bendera partai milik PDI Perjuangan atau Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketika kasus pembakaran bendera, polisi segera memanggil pelaku meskipun tidak ada pelaporan.
Bila fokus terhadap keamanan dan ketenangan bangsa Indonesia, seharusnya sudah bertindak tanpa menunggu ada yang melapor segala. Seperti aksi pembakaran bendera salah satu partai. Suatu hari setelah aksi, Korlap dan wakilnya sudah dimintai keterangan tanpa ada pelaporan dan surat panggilan. Gitulah Martak menjelaskan. Lebih lanjut, umat tidak akan diam atas kejadian pembakaran baliho Rizik. Mereka tidak akan diam atas pembakaran baliho yang menghina Rizik. Habib Rizik Syihab itu sangat banyak pengikut. Habib Rizik Syihab sangat banyak pengikutnya loh. Hati-hati, jangan merasa berani di depan umum, tetapi tidak menghitung resiko. Begitulah ungkap Martak.